pemimpinan itu sebenarnya harus ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang memerintah diri kita sendiri buat, ayo hari ini lu ngelakuin ini gini, ayo lu berbuat ini, ayo ikut itu, ayo ambil keputusan ini. Nah itu adalah salah satu contoh atau salah satu sifat kepribadian kepemimpinan yang memang harus kita tanami di diri kita sendiri. Halo, selamat datang di segmen Self Improvement, di mana perubahan diri dimulai. Saya Kartika dan kami akan menemanimu dalam perjalanan menuju versi terbaik diri kamu. Mari kita mulai perjalanan Self Improvement ini bersama-sama. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan segmen Self Improvement ini agar semakin banyak orang yang dapat merasakan manfaatnya. Sekarang kita udah kedatangan narasumber kita pada hari ini, yaitu Hoi. Halo. Perkenalan diri dulu dong. Siapa nih? Oke, Namanya, perkenalan siapa dulu? kesibukannya apa aja? Oke, perkenalkan nama saya Hoirun Nisa. Teman-teman bisa panggil saya Tebak. Kayaknya gue pakai jokes ini berkali-kali ya, teman-teman ya akrab disapa dengan sebutan Hoi. Jadi 4 huruf di awalan nama gue. Iya. Hoirun Nisa, KHOI. Hoi. Hoi. Oke. Tadi apa lagi? Kesibukannya apa? Kesibukannya apa nih sehari-hari? Kesibukannya sehari-hari yaitu bekerja menjadi konsultan pendidikan di bimbingan belajar super private class. Selain itu ada ikut organisasi juga, yaitu komunitas lantai atas. Punten. Itu komunitas lantai atas. Sekarang udah di kelas public speaking, yaitu spesifiknya di kelas Master of Ceremony. Setelah itu juga ada ikut organisasi di rumah, organisasi remaja masjid. Jadi IRINA gitu. Jadi itu kumpulan remaja masjid buat ikut organisasi-organisasi untuk kegiatan di masjid. Contohnya kayak hari-hari besar Islam. Oke. Lumayan padat ya berarti ya? Lumayan. Kerja dari Senin sampai Sabtu, minggunya KLA. Kalau remaja masjid sih masih fleksibel waktunya. Biasanya kapan tuh? Lebih hektik itu paling kalau lagi ada event hari-hari besar Islam, atau kalau lagi bulan puasa menjelang Lebaran, atau Idul Adha. Biasanya tuh malam kegiatannya? Rapat-rapatnya biasanya malam. Oke, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang apa nih? Apa tuh? Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang leadership. Oke, kalau ngomong soal leadership, ada nggak sih cerita atau pengalaman sendiri tentang leadership itu? Pengalaman ya. Sebenarnya gue sangat amat menyukai topik yang akan dibahas kali ini karena memang sesuka itu tentang bidang leadership ini gitu. Untuk pengalaman, sebenarnya awal mula gue memasuki atau mempelajari bidang leadership ini pertama itu mulai dari SMP. Jadi dari SMP itu gue baru mulai menceburkan diri nih untuk mempelajari bidang ini, yaitu bidang leadership ini. Di SMP itu gue baru mulai kayak ikut-ikutan OSIS, ikutan organisasi kayak pramuka. Nah, di sana itu alhamdulillahnya sepertinya memang jiwa itu tuh sudah ada di dalam diri. Boleh. Ya, ya gitu. Jadi kayak di SMP alhamdulillah kebetulan dikasih kepercayaan buat waktu itu baru pertama kali tuh gue kelas 7 baru pertama kali nyalonin jadi anggota OSIS lah gitu. Nah, kelas 8. Soalnya kelas 7-nya gue gak ikutan OSIS waktu itu karena masih belum berani gitu. Nah, pas kelas 8-nya baru nyalonin nih. Ibaratnya kan gue ikut di angkatan keduanya kan. Baru nih. Jadi teman-teman gue ikut dari kelas 7, gue ikut dari kelas 8. Nah, dari situ gue baru menceburkan diri, cobalah buat ikut join seleksi OSIS. Nah, ternyata responnya bagus gitu. Respon dari diri gue juga, respon dari output dari orang lain juga, siswa-siswa. Nah, di sana itu gue yang memang baru mencalonkan diri sebagai OSIS itu udah jadi salah satu kandidat jadi ketua OSIS. Padahal gue itu baru masuk di periode itu. Nah, sedangkan kan tiga kandidat yang lainnya itu udah masuk, yang 3 kandidat yang jadi ketua OSISnya itu memang sudah masuk OSIS dari periode pertama gitu. Betul. Nah, di situ gue kayak ngerasa, hah, serius nih, padahal tapi masih jiper gitu kayak masih apaan sih, kayak takut gitu. Nah, akhirnya ya udah jadilah tuh gue 4 kandidat ketua OSIS. Di situ awal pertama banget mulai gue bener-bener kayak belajar dunia leadership itu seperti apa. Nah, tapi ngomong-ngomong soal pengalaman lo nih,
ada nggak sih alasan tersendiri gitu kenapa lu pengen banget gitu Oh, masuk oke. OSIS? Sebelum lebih jauh nih ya. Iya. Sebenarnya kayak pas SD tuh ya udah, kalau SD tuh kan kayak udah main-main aja kan, emang gak yang serius gitu. Sedangkan SMP kayak gue udah mulai kayak ngerasa aduh kayaknya gue butuh kesibukan gitu. Dan gak tau ya gue bisa dibilang salah satu siswa yang memang sangat aktif di kelas gitu, kayak bener-bener kayak sama guru sama teman itu bener-bener yang aktif dan memang cheerful itu gitu. Jadi kayak suka nih gitu buat join organisasi gitu. Nah di SMP akhirnya gue dapet kepercayaan, setelah menggeluti itu gue dapet kepercayaan 2 ya. Pada saat pemilihan OSIS itu jadi kandidat ketiga deh kayaknya, keempat atau ketiga gitu. Pokoknya gue jadinya megang bendahara OSIS-nya gitu, karena sesuai urutan, yang urutan pertama itu jadi ketua, kedua wakil, ketiga sekretaris, keempat bendahara. Nah gue jadi bendaharanya. Nah setelah itu gue juga join pramuka kan. Join pramuka, nah alhamdulillah juga di pramuka itu gue menjabat sebagai ketua putrinya. Kalau misalnya di pramuka itu nyebutnya pradani gitu. Jadi ada pradana putra, ada pradana putri, tapi kalau di itu sebutnya pradani. Nah masuk ke SMK itu juga kayak berarti kan di SMP udah digembleng banget nih jiwanya gitu ya, jiwa organisasinya udah memang tergembleng. Nah Udah punya pengalaman lah ya. betul, dan itu gue ngerasa juga sedikit lebih pede untuk menjalankan ke organisasi-organisasi lainnya. Nah di SMK alhamdulillah di kelas 10 udah menjabat sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPK. Di kelas Majelis Permusyawaratan kelas bukan rakyat. oh iya, Kok MPR kaget gua. oke Bang. Nah itu di SMP gitu. Jadi di SMP itu fokusnya sebenarnya gue 2 sih, di bendahara OSIS, dan yang keduanya itu jadi pradani di pramuka gitu. Nah masuk ke SMK mulailah kayak oke, udah ada basic nih, udah ada basic itu jadinya kayak lebih semangat lagi buat join organisasinya. Akhirnya gue join waktu itu taunya OSIS kan, ada OSIS, dan ternyata di SMK tuh ada yang namanya MPK juga. Nah pas gue join, alhamdulillah di kelas 10 itu gue langsung menjabat jadi wakil ketua MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah join di MPK sama join di Paskibra. Nah di Paskibra itu di tahun pertama itu gue juga jadi binlat. Kalau di Paskibra binlat itu yang fokus untuk ngelatih pasukan sendiri sama ngelatih pasukan junior. Nah naik di kelas 11-nya di MPK-nya gue naik jadi ketua MPK, alhamdulillah. Di Paskibranya gue naik jadi wakil ketua Paskibra. Tuh, jadi lumayan banyak sih perjalanan atau pengalaman cerita yang berbau-bau leadership dan memang saya suka itu. Oke. Tapi menurut lu sendiri apa sih definisi leadership itu? Definisi secara general ya. Nah menurut gue itu leadership itu adalah suatu kemampuan yang dimana dimiliki oleh seseorang tertentu ya, yang bisa menggerakkan suatu kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi leadership ini adalah kemampuan yang ada di setiap orang gitu. Nah jadi sebenarnya setiap orang itu harus punya sih, menurut gue harus punya yang namanya sifat leadership ini, karena dia juga harus memimpin dirinya masing-masing kan gitu. Jadi leadership adalah kemampuan untuk menggerakkan, mengajak, atau mengkoordinasikan sekelompok orang untuk bisa mencapai suatu visi atau tujuan tertentu. Seperti itu, atau visi dan tujuan bersama lah. Kalau di organisasi kan ada tujuannya atau ada visi misi. Nah kita memang gimana caranya kita sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai ketua itu mengajak anggota-anggota kita, mengajak struktur organisasi kita itu untuk bisa mencapai visi yang memang kita tuju bersama-sama. Jadi tujuan gitu ya. Betul, jadi kayak memang leadership ya yang memandu lah gitu. Jadi dia orang yang menggerakkan kayak oke, kita ngerjain ini gitu. Yang bisa mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Oke. Itu secara generalnya. Menurut lu sendiri nih, kenapa sih kita itu butuh banget yang namanya seorang pemimpin? Sebenarnya ini ya sebutuh itu sih gitu, karena pertama kenapa kita butuh pemimpin supaya kita bisa dapat arahan, karena menurut gue setiap orang tuh punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Kayak misalnya ada orang tuh yang memang dia tuh nggak bisa kalau nggak dikasih perintah gitu, nggak bisa kalau nggak dikasih arahan. Jadi kayak banyak banget case-nya yang kayak gue ngalamin anggota MPK gue, anggota OSIS gue, kayak memang ya mereka itu bukannya, kadang kan banyak yang bilang ih dia nggak kerja diem aja gitu. Kadang tuh memang setiap orang tuh memang butuh arahan gitu. Nah kenapa penting? Karena itu yang tadi gue bilang, selain untuk kepribadian di organisasi atau di suatu kelompok bidang, leadership atau kepemimpinan itu sebenarnya harus ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang memerintah diri kita sendiri buat
ayo hari ini lu ngelakuin ini gini, ayo lu berbuat ini, ayo ikut itu, ayo ambil keputusan ini. Nah itu adalah salah satu contoh atau salah satu sifat kepribadian kepemimpinan yang memang harus kita tanami di diri kita sendiri. Nah kenapa itu sangat penting? Karena ya itu, kalau kita mau mencapai suatu tujuan, suatu target yang mau kita capai, kita harus bisa ngebimbing atau ngebawa diri kita ini, atau kalau misalnya dari itu kita harus bisa ngebawa anggota kelompok kita ini bareng-bareng buat ke sana. Dan kalau nggak ada yang ngebimbing, kalau nggak ada yang ngarahin, itu tuh bakal kemana-mana gitu, dan nggak bakal straight on the track gitu, nggak bakal pada jalan yang benar. Jadi memang penting itu, dan memang menurut gue butuh leadership itu ya. benar sebutuh itu gitu, Karena baik itu di diri sendiri atau di suatu organisasi. Oke, menurut lo nih, ada nggak sih bedanya antara jadi pemimpin sama bos? Itu apa bedanya menurut lo? Oke, menurut gue ya, sebenarnya gue di sini mendeskripsikan pemimpin itu lebih ke karakter, lebih ke sifat. Nah, sebenarnya sama sih, kalau bos itu berarti derajatnya atau posisinya dia tuh pemimpin kan, kalau misalnya di perusahaan. Benar. Berarti kan bosnya perusahaan ini berarti dia yang mimpin gitu. Iya, dia Nah, memang- sedangkan kalau pemimpin berarti ya sama nih, ibaratnya derajatnya gitu. Kayak, tapi kalau mendengar diksinya itu atau katanya itu bos, atau kayak gue lebih cenderung mengartikannya kayak bossy gitu ya. Kayak, jadi kalau pemimpin itu kan adalah suatu karakteristik atau kemampuan yang ada di diri seseorang gitu, yang dimana dia tuh bisa mengayomi anggotanya. Sedangkan bos tuh mungkin lebih dipandangnya kayak gimana ya? Dipandangnya tuh kayak agak ya udah, yang lebih ke menerima laporan aja gitu. Dan belum tentu seorang bos itu memiliki sifat kepemimpinan. Jadi lebih kayak emang, aduh bingung ya. Lebih ke pekerjaan ya kalau bos itu. Kayak ibaratnya jabatan lah. Iya. Nah, bos itu jabatan, dia itu yang paling tingginya. Nah, tapi belum tentu si bosnya ini tuh memiliki jiwa leadership yang memang kita bahas tadi, jiwa leadership yang baik gitu untuk ke bawahannya. Oke, jadi kalau kepemimpinan itu lebih ke karakter, Lebih ke sifat, Sifat. sifat kepemimpinan atau leadership ya. Sementara kalau bos itu lebih ke jabatan. Iya, gitu ya. benar, jabatan, betul. Jadi kayak mungkin kalau bos itu lebih ke yang udah, gue nerima hasil gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya orang yang pemimpin, benar-benar pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan, kayaknya dia tuh lebih apa ya, lebih benar-benar turun ikut serta sama anggotanya untuk memotivasi, untuk yang benar-benar mengayomi, mengkoordinir, yang bisa disebut juga kayak, kalau pemimpin yang memang sudah kayak gitu tuh kayak kalau di perusahaan mungkin manajer ya, yang memang turun serta di pemimpin. Ini gue jadi bingung gak sih? Ya memang turun serta, ikut serta gitu, yang memanage operasional yang terjadi di dalam suatu perusahaannya. Gitu. Jadi pokoknya bos itu lebih ke jabatan, sedangkan pemimpin itu kayak sifat. Bos sebenarnya bos sama nih, pemimpin, dia sama pemimpin, tapi yang kita bahas kan leadershipnya ya, Iya, kepemimpinannya. Nah, leadershipnya. kepemimpinan itu adalah sifatnya, karakter yang memang ada di dalam orangnya, Kita. gitu, yang ada di orangnya, betul. Tadi kan kita udah ngebahas soal leadership gitu ya, soal Generalnya apa lah sih ya. bedanya kepemimpinan sama bos gitu kan. Nah, Kalau menurut lo nih, apa sih yang bikin seseorang itu atau seorang pemimpin itu kelihatan baik gitu, kelihatan oke lah. jadi pemimpin yang paling baik menurut gue gitu ya. Pemimpin yang paling baik itu menurut gue adalah seorang pemimpin yang pertama, dia itu punya visi misi yang jelas, dia itu punya tujuan, dia itu punya target. Misalnya dia yang seperti awal gue bilang, misalnya dia pemimpin organisasi, dia tahu nih mau dibawa kemana organisasinya, dia tahu nih mau dikembangin sebesar apa organisasinya, jadi udah punya tujuannya nih. Kayak pasti kan, kayak misalnya presiden, misalnya kalau pemilihan presiden gitu, pemilihan ketua-ketua itu kan pasti ada pembacaan visi misi kan. Nah itu yang benar-benar harus dilihat banget gitu. Nah dari situ juga kadang tuh mungkin kalau di sekolah-sekolah ya, mungkin teman-teman yang pendengar itu masih anak SMA gitu, kadang tuh kalau di sekolah-sekolah kayak pemilihan ketua OSIS, ketua ekskul gitu, nah itu tuh ya ini kayak visi misi itu masih kayak kurang spesifik, atau kayak ini relate gak sih gitu, bener-bener ada pada kasus yang memang harus ditangani gak sih gitu. Nah sedangkan itu yang bener-bener harus dilihat adalah dari visi misi yang pertama ya, visi misinya jelas nggak, dia tuh bener-bener di situ nggak gitu, kayak visi misi itu bener-bener nyata nggak dari kebutuhan-kebutuhan yang memang lingkungannya butuhin. Yang pertama itu, yang pertama harus punya Tapi visi gue misi. punya pertanyaan nih. Apa? Tadi kan lu bilang seorang pemimpin itu dilihat dari visi misinya kan.
Nah, sementara kalau misal orang yang baru mengajukan menjadi pemimpin gitu masih kayak apa sih namanya tuh? Newbie masih masih junior, masih Masih kayak awal mula dalam banget pemilihan gitu loh. dalam pemilihan. ya. Visi misi itu kan belum terbuktikan gitu loh, karena dia belum menjadi seorang pemimpin gitu loh. Memang dari situ nih. Jadi tuh pemimpin itu dinilai bukan pada saat dia memang sudah menjabat saja, tapi dari sebelum menjabat. Berarti kan berarti kan kalau dia ada keinginan mau menjadi pemimpin nih, berarti kan dia udah mikirin, gue mau nih jadi menjabat jadi ketua OSIS gitu. Gue mau bawa organisasi OSIS ini sampai segini-segini. Berarti kan dia sebelumnya memang salah satu yang harus dimiliki adalah berpikir untuk jangka panjang gitu. Jadi kayak kok senyum lucu. Dia senyum loh, lucu banget. Emang harus berpikir jangka panjang gitu, dan memang harus udah mikirin itu. Jadi kayak dari sebelum dia menjadi pemimpin pun harus sudah merancang apa yang memang mau dituju, apa yang memang mau dia capai, apa yang memang mau dia pelajari tuh. Jadi dapat ya. Iya, Jadi lu tuh jadi pemimpin gak cuma pada saat itu, gak cuma pada saat lu mempunyai jabatan sebagai pemimpin, tapi ya lu harus memikirkan itu sebelumnya. Nah pasti kan berarti sebelum dia menjadi pemimpin misalnya masih belum gitu nih, belum pasti kan berarti visi misinya, tapi kan dia sudah memplanning. Nah itu kan yang bisa dinilai oleh masyarakat, oleh anggotanya gitu. Kayak kalau misalnya di sekolah oleh siswa itu bisa dinilai, oh berarti dia pemikirannya kayak gini ya, oh berarti dia punya targetnya kayak gini ya gitu. Jadi itu yang bisa dilihat gitu. Makanya orang kalau milih pemimpin, milih presiden dan lain kan melihat dari visi misi juga kan, dan dari apa yang ibaratnya mungkin bisa dibilang janjinya mereka gitu. Jadi dia menjanjikan apa nih untuk membawa suatu organisasi atau suatu negara gitu. Ini agak berat sih kalau bahasa ke presiden. Aduh. Iya gitu. Jadi melihat nih, oh dia ternyata memikirkan loh apa keluhan-keluhan yang memang terjadi di sekarang ini gitu. Oh ternyata dia memikirkan loh apa yang kekurangan-kekurangan yang ada. Nah dari kekurangan itu dia buatlah visi misi. Otomatis setiap visi misi itu akan mengarahkan ke arah yang lebih baik kan. Iya dong, kan kayak misalnya kayak mau menjadikan siswa-siswi dari sekolah ini supaya lebih aktif lagi, supaya menjaga kebersihan gitu kan. Ya memang mungkin case-nya pada saat itu melihat lingkungan sekolahnya mungkin kotor, jadinya dia membuat visi misi itu. Jadi memang punya tujuan visi misinya yang jelas. Pertama itu. Lanjut ke pertanyaan yang awal. Apa yang membuat pemimpin jadi oke? Selain pertama punya visi misi yang jelas, yang kedua itu punya kemampuan komunikasi yang baik. Karena komunikasi adalah kunci. Banget. Kayak Setuju, kalau setuju. seorang pemimpin, seorang ketua nggak punya komunikasi yang baik, gimana cara ngatur anggotanya kan? Gimana cara dia bisa mendeliver ide-ide yang ada di kepalanya? Gimana cara dia bisa memanage anggota-anggotanya? Gimana? Coba dia senyum. Oke, gimana cara dia bisa menjelaskan nih job desk anggotanya kayak oke, kamu handle ini ya, kamu handle itu ya. Oke, kita habis itu kayak gini ya. Kalau misalnya komunikasinya dia nggak baik, mungkin anggota-anggotanya bakal ngerasa kayak lu nyuruh gue, ya kan, kayak lu kok gitu sih. Kayak misal pada di suatu kasus kayak pada saat itu lu udah kayak keteteran banget nih dan lu mau nyuruh gitu ya, kayak ini tolong ini dong. Kalau lu nggak punya kemampuan komunikasi yang baik ya semua anggota lu bakal sakit hati gitu. Jadi komunikasi yang begitu menurut gua hal yang paling penting banget harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik gitu. Jadi selain visi misi, jadi visinya jelas, dia terus punya komunikasi. Karena pemimpin ini adalah seorang pandu, gue bilang, kayak dia yang menghubungkan kemana-mana, dari anggota ke dia, mungkin ke pihak luar, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima gitu. Kalau di sekolah mungkin dari anggota ke siswa, ke guru, ke penanggung jawab gitu, ke pembina gitu kan. Itu memang dia yang menyampaikan kan, gak mungkin anggota-anggotanya kan gitu. Selain punya komunikasi yang jelas, dia juga harus punya kemampuan mendengarkan. Karena sebenarnya ini sih yang gue pelajarin selama gue belajar di bidang kepemimpinan itu. Jadi mungkin awal-awal lu bakal maunya kayak pemimpin tuh punya ego yang besar gitu. Mungkin ini yang ditipe gue ya. Bener, gue maunya kayak ini semua ide gue, ini lu dengerin, ini pokoknya paling bagus gitu. Itu awal-awalnya memang gue ngerasa belajar dari situ. Dan ternyata kita itu sebenarnya nggak harus terus-menerus tuh harus didengarkan, tapi kita kadang juga perlu mendengarkan. Karena dengan kita mendengarkan masukan dari anggota, masukan dari guru, dari pembina gitu, kritikan-kritikan gitu. Nah itu juga yang akan membuat suatu hubungan di suatu organisasi itu malah akan lebih harmonis gitu. Jadi kayak bakal oke, jadi anggota sama ketua tuh fair-fairan, enak-enak aja. Koi, ini gini-gini menurut gue tuh gini-gini gitu. Nah setelah itu coba didengerin dulu. Mungkin memang lu punya, biasanya tuh pemimpin memang kayak otaknya tuh banyak gitu ya, rumit kayak ini. Yang pengalaman gue aja gitu ya, gue punya banyak konsep di otak gue supaya
misalnya event-event yang mau kita jalanin tuh berjalan lancar gitu. Jadi gue maunya kayak gini gitu. Nah, di awal-awal gue menjabat gitu kayak rasanya tuh mau yang pokoknya ide gue gitu. Dan di situ tuh kayak ngerasa, apalagi kan kita kadang menganggap anggota itu bahkan jangan bawahan gitu, tapi lebih ke partner gitu. Kalau partner kan memang jalan bareng kan gitu. Iya. Tapi kalau kitanya maunya yang didengerin terus dan kita nggak mau ngedengerin mereka nggak merasa nggak dianggap dong. Kayak buat apa gue nggak Dihargain bener, gitu gue ya. cuman literally memang bener-bener disuruh-suruh untuk memuaskan ego lu gitu. Iya. Jadi kayak kita dengerin aja, oh oke, kalau toh banyak kok hal-hal baik yang bisa kita dapatkan dari mendengarkan. Iya sih. Tuh, nah selain dari mendengarkan adalah kemampuan memimpin dengan memberi contoh. Baik, nah sebenarnya ini adalah salah satu hal penting karena cara mengajarkan terbaik adalah dengan cara mencontohkan. Karena ya misalnya lu nyuruh nih, lu buang sampahnya sembarangan, coba dong itu kayak misalnya kayak nyuruh pungut deh sampahnya gitu ya. Lu nggak usah, sebenarnya lu nggak usah perlu ngomong gitu, lu ngelakuin aja. Ntar juga banyak kok yang itu, apalagi kan lu pemimpin yang dimana pemimpin itu memiliki power yang besar Iya. gitu, dimana kayak lu ngelakuin ya udah bakal tergerak lah hati anggota lu, masa ketua gue yang ngambil sih gitu. Kayak terus juga kalau di sekolah gue tuh, sekolah kita ya maksudnya, kalau di sekolah kita tuh kayak kadang tuh sering ngeliat ya kayak kepala sekolahnya tuh sering nyapu, ya nggak sih? Beda ya? Oh berarti beda sekolah, maksudnya sekolah SMP saya. Ya di SMP gue tuh ngeliat suka kadang kepala sekolahnya nyapu. Nah kita tuh siswa yang lewat di depan dia tuh kayak enak nih si bapak gitu. Jadi itu sih yang gue pelajari dari dia, karena memang bener-bener itu cara mengajarkan atau mendidik yang terbaik itu adalah dengan cara mencontohkan. Jadi seorang pemimpin itu memang bener-bener lu tuh nggak boleh yang kayak misalnya nih pemimpin nih, kalau di sekolah mungkin lu ngelanggar peraturan nggak pakai dasi gitu, terus lu ngerasa kayak apaan sih, gue juga manusia, gue bisa ngelanggar peraturan gitu. Ya nggak boleh, lu pemimpin, lu tuh contoh gitu. Kayak misalnya ketua MPK gitu, ya kan itu jabatan organisasi tertinggi kan di sekolah. Ya ibaratnya lu tuh siswa nomor 1 gitu. Nah lu tuh contoh semua siswa, kalau misalnya bisa bilang ketua MPK-nya aja kayak gitu, ketua OSIS aja kayak gitu. Jadi 4 hal sih yang mereka menurut juga gue. menyepelekan ya. Betul, kalau lu aja nggak contohin yang bener, lu aja nggak tertib nggak gini, kok lu mau sih anggota lu kayak gitu? Jadi bener, ibaratnya kita itu memang sebuah contoh gitu. Lu mau anggota lu atau siswa-siswa tuh kayak gimana ya, lu baiki dulu diri lu. Karena pemimpin, ya lu tuh contoh gitu. Jadi 4 poin sih yang menurut gue seorang pemimpin bisa dianggap pemimpin yang baik itu. Satu, pertama tadi memiliki visi misi yang jelas. Kedua, kemampuan komunikasi. Ketiga, kemampuan mendengarkan. Dan keempat, kemampuan memberi contoh. Nah, itu sih yang udah kayak minimal 4 itulah gitu kalau lu mau jadi pemimpin gitu. Udah basicnya banget ya. Itu udah kayak bener-bener harus Wajib banget sifat, bener wajib banget yang emang harus ada di diri lu gitu. Dan itu emang gak gampang sih buat ngebentuknya, karena memang lu harus terbentur ya. Lu harus merasakan banyak kritikan, merasakan banyak kayak kesadaran di sendiri kayak kok gue kayak gini ya. Nah itu lu baru bisa belajar dari pengalaman lu. Oke. Gue penasaran nih. Oke. Jadi pemimpin itu kan pasti ada tantangannya sendiri kan. Jelas. Jelas sekali Ibu. Nah, kira-kira tantangan apa aja sih yang lo hadapin selama lo tuh jadi pemimpin gitu? Oke, tantangan yang pertama banyak sih sebenarnya. Tantangan yang pertama itu yang paling rumit ya adalah mengatasi konflik sih, jujur. Konflik tuh banyak banget, entah itu konflik sesama anggota, konflik seorang pemimpin dengan dirinya sendiri gitu. Kayak itu tantangan tuh kayak banyak. Lebih sering itu adalah miskomunikasi sih. Makanya tadi di awal kemampuan komunikasi itu penting karena banyak banget permasalahan atau konflik disebabkan oleh minus komunikasi gitu. Jadi koordinasinya nggak jelas. Nah itu banyak banget tuh kayak ini gini misalnya event kemarin ini kenapa, pas evaluasi gitu ya, kemarin ini kenapa kayak gini, oh ini kurang koordinasi gini-gini, ujung-ujungnya adalah sebenarnya di komunikasi sih gitu. Nah dan tantangan terberat itu adalah menyelesaikan konflik pada saat evaluasi gitu, pada saat konflik-konflik menyelesaikan konflik yang terjadi lah gitu. Entah misalnya mungkin kalau yang SMK gitu, misalnya yang emang sekolah gitu konfliknya ya anggotanya males gitu. Nah itu kan, atau kayak anggotanya main geng-gengan gitu. Nah itu adalah sebuah konflik gitu. Jadi kan kadang tuh kita kenapa harus turun ikut serta di dalam melebur sama anggota kita gitu, karena biar kita tahu apa sih yang terjadi di konflik di lingkungan ini atau di organisasi ini gitu. Pertama menyelesaikan konflik, yang kedua itu yang tadi gue bilang memotivasi tim. Jadi kadang pasti sebuah organisasi, sekelompok orang ada naik turunnya kan, gak mungkin kayak dia semangat terus gitu. Yang banyak gue pelajarin itu kan karena gue basic kepemimpinannya di organisasi ya. Yang banyak gue pelajari itu misalnya kita ikut
ngejalanin beberapa event gitu ya. Kadang kan kalau misalnya di OSIS MPK gitu kan eventnya kayak memang capek kan, kayak duh harus ngurus ini, harus ngurus ini. Nah yang kita lakukan adalah sebagai pemimpin ya lu harus pertama lu harus kasih energi ke diri lu sendiri gitu. Kadang tuh kalau anggota ngeliat kayak kata gue aja capek gitu, Balik lagi ya. bener, balik lagi ke contoh, Iya, ketua contoh gue yang aja baik. malas-malasan, ketua gue aja ngeluh-ngeluh gitu. Nah sebenarnya PR-nya itu sih gimana caranya gue bisa memotivasi diri gue sendiri tentunya, dan memotivasi anggota gue gitu, yuk bisa yuk semangat gitu. Nah kadang tuh sebenarnya gue menemukan ilmu ini di sebenarnya gue udah ngejalanin ini kan, tapi gue menemukan ilmu ini di KLA juga, kayak yang gimana biasanya tuh orang feeling gitu ya, kayak yang memang dia tuh menyemangati tapi ikut turun serta gitu, kayak misalnya kayak Iqbal gitu. Mungkin kan kita kayak tahu nih Kak Iqbal kalau misalnya nyuruh teman-teman ayo bersihin ini ya gitu, tapi bahasanya enak dan kayak merasa turun serta kan. Nah Iya. sebenarnya itu adalah hal yang gue suka gitu. Pas gue ngeliatnya oh iya bener gitu, karena gue ngelakuin itu juga kan di SMK. Kayak misalnya gue mau nyuruh anggota, apalagi ada kelas misalnya, ada kelas Dek minta tolong pindahin kursi-kursi di sana ya, pertama tuh gue ikut dulu, ayo misalnya kayak ayo langsung bener gitu kayak ya. ayo bantuin pindahin ke sana ya gitu, pindahin terus kayak abis itu baru ngokoordinir. Oke ini kalau misalnya pindahin udah ke sini nanti kita ini ya kembali lagi ke fitrahnya pemimpin, memberi arahan. Oke kita kelar misalnya abis desain panggung ya, kita kelar desain panggung, kita pasang banner ya, terus ikut ayo kita ambil banner di sana, terus ikut bantuin masang gitu, yang bener-bener memotivasinya itu dengan cara langsung, gak yang kayak guys semangat ya, nggak yang cuman kayak ngomong doang. Sebenarnya bullshit sih kalau ngomong motivasi ngomong doang gitu, karena ya lu harus terus serta di dalamnya gitu. Nah selain dari tantangan memotivasi itu sih, kadang kan memang setiap orang juga itu yang gue bilang, ada yang mungkin malasnya malas banget gitu kan. Ini apa ya gitu ya, malas banget gitu, kayak kadang butuh ngomong berdua, lu kenapa sih gitu, kayak mungkin juga dia kayak gitu tuh ada yang salah dari beberapa orang di dalam organisasinya, atau ada yang salah dari pemimpinnya juga gitu. Jadi memang butuh ngomong berdua. Nah terus hal tantangan lainnya ya, yaitu membuat keputusan. Itu yang nggak bisa dialak sih. Kalau seorang pemimpin itu yang paling susah itu adalah membuat keputusan. Keputusannya kadang tuh banyak sih, nggak sebenarnya kalau di deskripsi ini gue agak lupa ya apa sih keputusan yang susah gue ambil gitu. Jadi kayak misalnya keputusan event gitu, misalnya just in case pada saat itu nggak diizinin sama atasan-atasan di sekolah gitu lah ya. nggak di-approve kan, berarti kayak mikir kan. Terus kayak misalnya yang paling susah itu adalah pada saat pemilihan regenerasi misalnya, kayak oke nih siapa nih yang bakal ngelanjutin kita, bakal jadi BPH-nya gitu. Nah itu juga keputusan yang sangat sulit sih. Kayak keputusan itu tuh memang kadang mungkin seorang pemimpin itu menganggap itu adalah bebannya sendiri gitu, dan tapi gue menemukan solusi. Kalau kita menghadapi keputusan sulit, kita nggak sendiri gitu, kita punya anggota kita gitu. Ya udah diomongin, didiskusin bareng-bareng, balik lagi ke komunikasi yang baik. Jadi banyak sih, dan harus dan yang paling gue merasa tertantang, merasa ini menjadi tantangan gue, kita harus balik lagi ke visi dan misi kita harus balik lagi ke tujuan kita. Jadi kita harus tetap konsisten. Oke, Karena itu adalah tujuan kita dari awal banget. Bener, dari awal gitu kita menjabat memang tujuannya kan kesana kan. Kadang tuh merasa kalau di tengah-tengah kayak bisa tetap dong, kita juga butuh maksudnya kayak terkadang tuh burnout gitu ya, kayak terus habis itu fokus lagi tetap konsisten. Tujuan gue tuh mau buat organisasi ini sebagus ini gitu. Nah itu, jadi selain mengelola konflik yang memang pasti banyak banget sekali konflik, yang kedua itu memotivasi tim supaya memang kita menjadi tim yang solid gitu. Terus habis itu membuat keputusan yang memang banyak sekali pertimbangannya, dan tantangan yang terakhir adalah konsisten. Emang berat banget ya konsisten. Tuh, seberat itu, dan memang tapi buahnya semanis itu. Malam ini koi teguh. Oke, tadi kan kita udah ngebahas kalau seorang pemimpin itu nggak cuma kayak nyuruh-nyuruh anggotanya doang, Betul. tapi kita juga harus nyemangatin anggota kan. Nah, biasanya cara apa sih yang lo lakuin untuk nyemangatin anggota-anggota lo gitu? Kalau untuk nyemangatin anggota, pertama itu satu sih, orang itu paling suka dipuji. Ya kan? Pertama kita harus puji kinerjanya dulu gitu. Jadi kayak misalnya udah mulai itu nih, kayak oke, beri pengakuan, beri apa yang dia kerjain itu sangat amat berpengaruh di organisasi kita gitu. Apa yang lu lakuin itu tuh sangat amat bagus gitu untuk progres kita gitu. Beri pengakuan. Setelah itu Contohnya gimana tuh contohnya? contohnya kayak misalnya nih abis event gitu,
pokoknya gue sering banget ngelakuin ini sih sebenarnya, kayak misalnya di bagian konsumsi gitu. Kadang kan dia kalau konsumsi tuh malah nggak ikut di dalam eventnya kan, bener-bener fokus di konsumsi kan, malah nggak ngelihat apa sih yang terjadi di eventnya gitu. Nah itu tuh beri apresiasi lah lebih tepatnya, kayak oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Kadang tuh kalau mulai rapat pertama gitu, oke terima kasih banget nih buat tim acara, buat si acara gitu yang memang mengatur jalannya acara dari awal sampai akhir, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan event ini dengan baik gitu. Dan itu kan kayak dengan cara komunikasinya yang memang membangkitkan, itu adalah salah satu apresiasi atau energi yang bisa kita beri ke tim kita gitu. Jadi beri pengakuan, beri apresiasi. Dapat? Oke, yang kedua itu dengerin mereka punya ide, dengerin mereka punya konsep gitu, bener-bener dengerin kayak jadi kayak mereka Tapi kan itu kadang tuh konsep mereka kan ada yang nggak sesuai sama benar kan? banget. Nah, Bener. gimana cara lu nih ngatasin hal itu? Ya, pertama kan yang pertama itu kita nggak boleh matahin semangat dia. Kita nggak boleh yang kayak pokoknya dia lagi semangat nih mengeluarkan idenya. Kadang tuh orang sebenarnya tuh susah banget buat mengeluarkan apa yang ada di isi kepalanya kan. Kadang tuh di rapat malah orang banyak yang diam, yaudah nerima aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang kayak gue punya ide, nah itu tuh lu nggak boleh patahin langsung di situ. Jadi kayak lu dengerin semua idenya, terus lu ambil sedikit, misalnya itu sedikit ya, lu ambil hal yang memang benar-benar menurut lu itu cocok, karena satu lagi hanya lu yang bisa memutuskan gitu. Jadi setelah lu balik dengerin, lagi lu adalah seorang pemimpin. betul. Ya? Jadi lu harus dengerin apa yang konsep dia punya, oke? Terus lu cara menanggapi lu nya ini yang agak tricky, karena lu nggak boleh salah nanggapinnya. Kayak lu salah sedikit dia sakit hati, dia nggak bakal mau dengerin lu lagi kalau dia sakit hati. Dan kalau misalnya seorang pemimpin udah nggak didukung sama anggota, apalah artinya seorang pemimpin, ya kan? Dan memang itu, jadi lu harus menjaga ibaratnya mood mereka lah gitu. Kayak dia udah punya ide, oke, terus lu baru ambil, oke, thanks banget nih, kayak makasih banget misalnya buat Kartika idenya gitu, oke, menurut gue ya gitu, baru nih lu bilang, lu arahin lagi, ibaratnya lu bawa konsepnya itu, lu putar dengan cara yang memang manis gitu ya, baik. Nah menurut gue dengan konsep kita yang seperti ini bisa banget nih kita pakai ide lu, tapi yang ini gitu. Nah tapi kalau menurut gue kalau untuk yang ini gue rasa belum cocok, karena nah lu kasih penjelasan gitu, jadi dia tuh nggak ngerasa kayak idenya tuh langsung dipatahin aja, lu kasih penjelasan sampai dia bener-bener ngerti kayak, karena kayaknya kalau gini deh. Nah kalau misalnya kayak gini tuh kayaknya kurang deh, jadi kayaknya itu kita belum bisa pakai nih gitu. Nah udah abis, kalau misalnya lu harus make sure kalau dia tuh bener-bener paham, oh iya bener, ide yang gue kasih ini memang belum cocok untuk kesana gitu. Lu harus make sure, kan kita bisa lihat nih kalau ngomong sama orang kayak dia udah paham apa belum. Nah kalau misalnya memang dia rasa kayak masih ganjel, nanti di luar rapat lu temuin gitu. Jadi ya udah lu bahas aja gitu. Sebenarnya tuh cocok kan, lu nyambungin buat ke event lain yang memang cocok sama idenya gitu. Sebenarnya tuh ini gini. Cuman kan emang gitu, apalagi misalnya kayak juga kan kita memang harus ngikutin misalnya konsep dari pembina kita gitu. Jadi ibaratnya selain ngomong di rapat, misalnya lu abis nge-cut selesai meetingnya, selesai rapatnya, lu ngomong lagi berdua sama dia sampai dia tuh kayak clear lah, jadi rilis lah apa yang ada di dalam hati dia gitu. Dan Jadi akhirnya sama-sama lega gitu. bener, dan gak ada hal-hal yang dongkol gitu kan. Kalau misalnya dia dongkol ngejalanin sesuatu kan gak enak juga kan gitu. Jadi selain beri apresiasi, dengarkan ide mereka gitu. Nah setelah itu bantu mereka melihat hubungan antara usaha mereka. Jadi yang tadi, jadi ini nyambung ke beri apresiasi sih. Jadi kayak setelah lu memberi apresiasi, lu tuh juga bukan kayak wah keren ya kita, itu tuh basi banget gitu, kayak apa sih keren apa nih gitu. Jadi lu harus jabarin gitu, oh wah keren ya gitu humasnya, misalnya kayak di humas gitu, humasnya bener-bener jalin hubungan baik banget sama pihak luar gitu, humasnya bener-bener koordinasinya bagus banget, bener-bener lu tuh kasih tahu gitu apa ya hubungan lu nih, bukan hubungannya masa konsepnya gitu, lu tuh kasih tahu apa yang lu lakuin dengan hasilnya gitu. Jadi kita menghubungkan, jadi kayak dia tuh kayak orang kan semakin, misalnya kayak lu kalau dipuji lu cantik dah, kayak oh oke gitu kan, itu kan universal banget kan, kayak umuman kayak lu cantik dan cocok banget sumpah pakai eyeliner ini gitu, makanya jadi kayak bener-bener spesifik gitu bener ya. dan spesifik banget kayak. Jadi kayak apalagi pada lu tuh apresiasinya di rapat gitu, kayak di forum gitu, kayak bener-bener kayak wah gue dianggap banget nih gitu. Jadi ngerasa kayak oke, jadi kinerja lu di event kali ini tuh memang bener-bener sebagus itu dan seberhasil itu. Jadi kayak memang, jadi dia ngerasa itulah salah satu yang infuse power dan semangatnya dia juga. Jadi dia merasa termotivasi juga. Selain itu jadinya terus kita sebutin lagi, oke, karena memang usaha yang sudah kita sama-sama lakukan, akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu event ini sukses. Dan itu udah clear, dan mereka setelah capek-capek ngejalanin event, mereka juga dapat semangat baru lagi karena eventnya berjalan dengan lancar. Gitu. Nah itu sih yang sering banget gue lakuin di
anggota-anggota gue pada saat organisasi gitu. Ya paling sering itu adalah mengapresiasi sih. Mengapresiasi paling sering banget. Karena kita juga belajar kan di ilmu simpati kan. Pokoknya pada saat ketemu orang itu apresiasi dulu gitu, puji gitu. Orang itu suka dipuji guys. Jadi kita ngasih pujian ya cuman effort dikit lah ya gitu, ngasih pujian. Tapi kita dapat imbasnya itu sebagus itu gitu. Dan orang jadi suka sama kita karena kita memuji. Tapi ya itu lu pujinya harus pintar, nggak boleh asal muji kayak lu kok sekarang hari ini cantik ya, kemarin gue jelek gitu. Nah itu sih Benar-benar harus spesifik juga ya. benar. Nah kalau misalnya teman-teman mau tahu ilmu-ilmu itu, belajar di Kayla itu diajarin semua. Brand ambassador kayak Kayla garis keras. Benar, ilmu simpati yang salah satu juga ilmu yang belajar di Kayla yang gue suka banget. Dan ternyata beberapa part dari itu udah gue jalanin pada saat gue organisasi. Ilmu itu kepake banget ya. Bener, kepake banget. Kayak gue mikir malah sebelum masuk Kayla kayak mikirnya kayak yaudah ntar aja deh masuk Kaylanya setelah lulus sekolah. Ternyata pas gue masuk Kayla, wah harusnya gue masuk sebelum lulus sekolah, harusnya gue masuk sebelum gue menjalin organisasi, gue bakal lebih keren lagi gitu. Sepede tuh bener-bener, aduh sayang banget nih sama organisasi. Karena bener-bener dapet banget banyak pelajaran di sana gitu. Kayak mulai dari skill komunikasi gue terlatih, skill memanage gue terlatih, terus juga nggak minder sama orang yang powernya lebih besar dari gue, just in case misalnya rapat ngobrol ngajuin event sama kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, gitu kayak dengan sponsor gitu kayak bener-bener wah. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan untuk berorganisasi, manfaatkan itu sebagai wadah belajar dengan baik. Tapi lu sendiri percaya nggak sih ada gaya kepemimpinan yang paling oke gitu? Gaya kepemimpinan ya, berarti ya benar, oke paham pertanyaannya. Memang Dan kalau misalkan ada, gimana sih cara kita tuh pilih gaya kepemimpinan yang cocok buat kita? Oke. Ini agak throwback sih sebenarnya. Gimana ya jawabnya? Pertama, gaya pemimpinan yang paling oke menurut gue. Sebenarnya dulu tuh gue mikirnya gini, ada pemimpin yang memang dia tuh tegas-tegasnya orang tegas gitu, kayak Galak gitu ya? iya galak, tegas, disiplin, kayak bener-bener saklek lah, kayak pokoknya gue tegas, lu semua harus dengerin gue gitu, yang emang diktator, lebih dari diktator gitu. Dan ada juga tapi pemimpin yang kayak gitu tuh kadang terpilih dan memang itunya karena itu dia tuh bakal ngejalanin semua visi misinya, dia tuh bakal berada di semua jalan, jadi pokoknya semua tuh disiplin lah gitu dengan seorang pemimpin yang kayak gini. Tapi ya kekurangannya ya dia bakal nggak deket sama anggotanya, dia bakal nggak tahu nih apa yang anggotanya rasain gitu. Itu adalah salah satu contoh sifat pemimpin yang memang tegas gitu. Nah ada lagi pemimpin yang memang se-friendly, bisa dibilang se-friendly itu, dan pokoknya melebur itulah sama anggota. Dia tuh bener-bener kayak ya udah kita senang-senang aja hahaha gitu, yang kayak ya udah yang penting kita semua happy gitu. Ada yang kayak gitu yang kayak memang lebih Fun gitu lah ya, orangnya fun. iya fun. Dan tapi kekurangannya adalah kalau dia terlalu fun, terlalu banyak bercanda gitu tuh jatuhnya pada saat yang genting itu omongan dia nggak didengerin gitu. Kayak ya udah orang-orang itu nganggap bercanda aja, ya lah santai, memang pemimpinnya pembawaannya santai Kayak gitu, untuk sepele gitu. bener nganggap sepele dan nggak bisa serius gitu. Dan ada juga pemimpin, sifat-sifat pemimpin itu yang kayak kerja sendiri misalnya, kayak oke, apa-apa gue kerja sendiri. Di sini tuh maksud gue misalnya dia udah punya konsep, pokoknya udah dirembukin dalam event lah, tapi dia tuh bukan tipe orang yang memang sangat amat pada saat diskusi tuh sangat melebur, enggak gitu. Jadi kayak misalnya ya event, oke mindahin bangku, oke gue kerja sendiri deh mindahin bangku gitu. Kayak udah sebenarnya semua pekerjaan di organisasi itu tuh rapi, tapi dia sendiri yang ngerjain. Jadi kayak ngerasa anggotanya tuh nggak dapet perintah kan, dan kayak ya udah orang lu gak nyuruh gitu. Kayak jadi tapi semuanya tetap aman terkendali gitu, tapi lu sendiri yang ngerjain. Nah sebenarnya ada juga yang kayak gitu. Terus juga jadi menurut gue yang paling oke, gaya kepemimpinan yang paling cocok dan yang paling oke itu adalah sesuai dengan karakteristik pribadi dan menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat itu. Ketiga, jadi di saat kita di suatu kondisi yang memang genting, lu harus jadi pemimpin yang tegas gitu. Jadi tergantung situasinya. Tergantung juga situasi. Jadi lu nggak bisa nih, misalnya lu mau milih branding lu tuh sebagai pemimpin yang galak. Jadi orang-orang tuh anggota lu takut sama lu, bener-bener taat sama perintah lu gitu. Tapi ya itu lu jadinya anggota lu jadi nggak clear ke lu gitu. Jadi nggak yang kayak
nggak seenak itu buat nyampein sesuatu, nggak seenak itu buat nyampein masukan. Dia bener-bener kayak cuma ngejalanin perintah lu karena dia taat gitu. Jadinya emang hubungan yang harmonis itu nggak terjadi di suatu organisasi itu. Jadi ya yang seperti gue bilang, memang harus menyesuaikan Dengan situasi dan kondisi. Jadi ya misalnya kayak di saat lu yang harusnya fun tapi lu yang sekaku itu gitu. Jadi memang nggak boleh, misalnya lu kebanyakan bercanda jadinya lu nggak didengerin kan. Iya. Gitu. Tapi di saat lu terlalu kaku ya lu nggak disukai gitu. Jadi benar-benar harus mengikuti situasi dan kondisi. Lu sebagai pemimpin harusnya bisa sih sefleksibel itu untuk melihat dan mentelaah apa sih kondisi sekarang, apa sih situasinya pada saat itu gitu. Jadi pada saat rapat pun lu juga nggak boleh bercanda gitu. Dan itu yang ngebuat seorang pemimpin itu punya image, itu yang ngebuat seorang pemimpin itu punya wibawa. Jadi di saat dia udah punya wibawa, anggotanya tahu nih, oh lu lagi serius nih, oke gue ikut serius gitu. Oh lu lagi ngajak bercanda nih, ya oke kita se-fun itu bercandanya gitu. Jadi nggak kebanyakan bercanda dan nggak terlalu kaku. Itu sih yang menurut gue paling oke, karena dia bisa menyesuaikan keadaan. Oke. Tadi kan kita sudah mengenal berbagai macam gaya kepemimpinan ya. Tapi kan ada nih pemimpin yang tadi lu bilang salah satunya yang galak banget ya. Betul. Dia tuh cuma mau didengar aja, Betul. nggak mau ngedengerin anggotanya gitu. Ya istilahnya kayak nggak punya empati lah gitu ya. Nah, menurut lu sendiri penting gak sih seorang pemimpin itu punya rasa empati? Penting gak sih seorang pemimpin itu punya rasa empati? Menurut Iya. gue penting. Kenapa tuh? Ya penting lah gitu, karena kita begini, kalau lu seorang pemimpin gak punya empati, kayak kasihan gak sih anggota lu tersiksa gitu. Kayak kalau misalnya kasus-kasus ringannya ya gitu, misalnya kayak empatinya gini, kak maaf aku nggak bisa ikut rapat karena sakit gitu, kan lu juga bisa melihat nih dia sakitnya serius nggak sih gitu kan. Nah kalau lu nggak punya empati itu, jadi segala keluhan yang memang anggota lu rasain, lu tuh kan berarti nggak berempati dong sama dia. Misalnya kayak, kak aku lagi ada tugas gini jadi nggak bisa ikut rapat dulu. Kalau misalnya lu nggak punya empati, kayak nggak bisa, lu harus ikut rapat gitu, ini kan tanggung jawab lu udah masuk OSIS, berarti harusnya lu udah tahu ini gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu kan. Ini ngomel aja gitu. Kayak gitu. Terus kayak misalnya, kak aku izin telat ya mau nganterin mamaku dulu misalnya kayak gitu. Dan ya sebenarnya case-case itu banyak, tapi lu harus bisa telah juga nih serius gak nih dia gitu. Nah empati yang diperlukan di sini adalah gimana lu tuh harus bijak gitu, harus bijak untuk menerima data yang diberikan sama anggota lu, dan lu harus bijak mengelolanya. Karena kalau kenapa tadi gue bilang penting, kalau misalnya kita nggak punya empati itu, anggota jadi ngerasa nggak bisa dipahamin gitu. Kayak ketua gue tuh nggak ngerti perasaan gue gitu, gue tuh capek gitu, OSIS gitu, kayak misalnya apa gitu, kayak nggak ngerasa dipahamin, nggak ngerasa lu tuh ketua, lu tuh tahu kebutuhan gue apa gitu. Dan lu tuh kalau misalnya kita nggak punya empati tuh, kita jadi nggak tahu apa sih perspektif yang anggota kita pikirin terhadap kita. Iya. Nah sedangkan mulai dari memahami perasaan anggota, memahami kebutuhan dia apa, dan kita tahu nih pola pikir dan pandangan dia ke kita seperti apa, itu sebenarnya yang ngebuat hubungan atau kerjasama di suatu organisasi itu malah semakin erat gitu. Jadi yang penting dua-duanya clear aja, anggotanya enggak yang nyeleneh, mau yang kayak selalu minta dikasihanin enggak gitu. Dan pemimpinnya memang harus bijak melihat itu semua gitu. Jadi di saat memang lu harus memberi empati lu, ya berikanlah di situ, tapi enggak yang terlalu baik juga. Kadang tuh orang over gitu, jadi over disiplin, taat, galak gitu, kadang over juga, kayak iya ya udah nggak apa-apa, iya ya udah nggak apa-apa, tapi lu nggak boleh kebanyakan kayak gitu. Tetap harus tegas, jadi anggota lu nggak semena-mena sama lu, nggak seenaknya gitu. Oke. Tapi kan ada kan anggota yang dia izin mulu nih, setiap rapat izin mulu ke dia. Nah, gimana cara lu menghadapi anggota lu yang kayak gitu? Nah, itu banyak banget sih case seperti itu tentunya di organisasi, apalagi sebagai seorang ketua ya. Nah, gimana caranya? Pertama tentunya lu tuh nggak boleh lepas ngebiarin dia. Kayak lu tuh tetap harus hubungin, hey hari ini rapat gak? Hey kemana gitu? Izin kemana gitu. Jadi lu harus tahu kabar dia. Jadi nggak yang kayak dia izin lu kayak iya boleh, tapi lu tuh nggak tahu lebih lanjut izinnya kemana, mau apa, ada apa gitu. Nah setelah itu kalau misalnya memang udah terlalu banyak, ya lu harus adain ngomong berdua, ibaratnya di rapat, atau kayak lu panggil BPH yang memang bertugas untuk menghadapi itu jadi obrolin gitu, lu tuh kenapa gitu gini-gini. Dan ya kuncinya komunikasi sih gitu, jadi ditanya gitu, apakah lu memang udah nggak ada semangat di sini gitu. Kadang tuh yang kayak gitu lebih ke
apa ya, bukan jamur, bakteri. Kadang tuh malah Kuman ya. malah jadi nyebar ke teman-temannya kan. Jadi memang itu harus dibasmi habisnya bener-bener. Ya harus diobrolin gitu, harus diobrolin. Jadi kayak kita empati yang diberikan ibaratnya nggak terlalu banyak dan udah cukup gitu. Jadi kayak dengan kita mengizinkan dia 1-2 kali itu dan dengan alasan yang memang konkret dan jelas itu sebenarnya oke. Tapi dengan dianya yang nyeleneh yang tadi gue bilang kan, kadang memang kita nggak boleh terlalu baik dan disitulah saatnya kita untuk tegas. Lu kenapa? Ini tanggung jawab lu berarti udah terlantar gitu. Lu udah nggak ngajarin tanggung jawab lu gitu. Jadi kita harus bisa minta pertanggungjawabannya dia. Karena kan organisasi itu kan juga keterikatan kan dan tanggung jawab yang harus diemban masing-masing. Kalau misalkan nih Hmm. dalam sebuah organisasi itu ada satu orang yang dia tuh bikin kekacauan gitu. Oke. Nah, gimana cara lu menghadapi yang case-case seperti itu? Oke, kadang ya oke. Ini agak picky sih, bukan picky, agak rumit ya. Karena satu orang yang buat kesalahan Iya. gitu. Yang pertama itu, misalnya kesalahan dia tuh berdampaknya besar atau enggak. Gitu. Kayak misalnya kayak lu salah naruh tata letak ini ya, itu mah ya udah bisa dimaklumi lah ya. Itulah pemakaian empati situ, ya udah nggak apa-apa selagi dia ya itu mah gak apa-apa lah ya, masih bisa dimaklumi selagi masih bisa ditanggulangi gitu. Tapi kalau misalnya memang kesalahan yang ngebuat ibaratnya berdampak buruk banget nih gitu, pertama itu satu hal yang harus lu lihat itu, lu gak boleh langsung nyerang orangnya. Kadang tapi anggota lu yang lain pasti nyerang dia duluan. Nah di saat orang itu merasa terpukul, dia juga harus memiliki suatu sisi yang dimana dia tuh ngerasa dirangkul gitu. Jadi misalnya mungkin anggota atau teman-teman lu sendiri udah mukul dia nih, udah kayak ini gara-gara lu gini. Kalau dia nggak ada yang ngerasa dirangkul, dia kayak oke, gue salah semua nih. Oke, lu semua nyalain gue. Yaudah, gue minta maaf, terus udah out dia. Dan dia tuh nggak ngerasa disayang gitu. Nah, kadang tuh untuk ngasih pelajaran ke orang itu selain dikasih kritikan, kadang tuh lu juga harus kasih nasihat gitu. Lu kasih minimal jalan keluar gitu. Jadi kalau case ini di suatu organisasi, misalnya anggota lo ngelakuin kesalahan kayak misalnya dia lupa ngehubungin guru, lupa koordinasi sama guru, kan itu kesalahan yang fatal banget ya kalau misalnya lo di sekolah gitu kan, jadinya miskomunikasi dan lain-lain. Itu pertama lu dengerin dulu masalahnya dengan detail, nggak boleh langsung kayak lu lupa ngabarin pak ini gini nggak boleh. Jadi lu dengerin dulu masalahnya dengan detail dengan semua pihak yang memang bersangkutan gitu, mulai dari pihak yang memang dihubunginya. Setelah itu lu fokus sama akar masalahnya. Udah nggak bener-bener kayak misalnya itu terjadi di pada saat event gitu ya, lu lupa dihubungin gini. Lu jangan fokus kayak gara-gara lu sih gitu. Jangan fokus sama orangnya, tapi fokus pada masalahnya. Di saat lu fokus pada masalahnya, insya Allah lu bakal menemukan solusinya gitu. Misalnya kayak tadi case-nya lupa hubungin wakil kepala sekolah buat sambutan gitu, terus nggak ada nih sambutan misalnya gitu. Ya udah lu nggak usah fokus lagi sih lu lupa hubungin, ini jadi gimana nih, jangan fokus kayak gitu ya, tapi fokus kayak oke, gimana caranya supaya bapak ini bisa tetap sambutan, oke sekarang hubungin secepatnya atau kayak samperin gitu. Udah nggak usah fokusin sama orang yang buat salah gitu, fokusin pada akar masalahnya. Setelah itu ya udah, setelah lu fokus pada akar masalahnya dan lu tidak menyalahkan orang yang membuat kesalahan itu, karena kan dia buat kesalahan bukan kemauan dia kan, itu dia memang miss aja gitu. Dan nggak mungkin dong kita memaksa orang untuk nggak bisa buat kesalahan, kayak se-egois apa kita kayak gitu. Itu setelah kita fokus pada akar masalahnya, kita bakal nemuin solusinya gitu, selagi kita tidak berlarut-larut untuk menyalahkan orangnya. Nah setelah masalahnya udah kelar, ya tugas sebagai seorang pemimpin adalah mengingatkan kembali gitu. Lain kali kalau misalnya memang lu gak bisa handle, minta tolong bantuan gitu, atau kayak untuk saling mengingatkan juga. Lu nggak boleh juga fokus ke dia, terus lu juga harus kasih kayak, nah buat teman-teman yang lainnya juga harus saling ingetin nih untuk job desk-nya. Kalau misalnya memang udah aman nge-handle job desk masing-masing, saling ingetin job desk yang lain gitu. Dan ya dengan komunikasi itu sih semuanya bakal clear. Jadi Tapi kan fokus kadang- pada masalahnya, tidak menyalahkan orangnya, dan sama-sama cari solusinya. Tapi kan kadang kan kita kalau nemuin orang yang kayak gitu, itu kan kita sebel banget kan. Kayak emosi Sensing. banget gitu. Ya sama sih Bu sebenarnya. Oke, terus Lu pernah gak sih emosi banget gitu, yang bener-bener emosi, bener-bener kayak marah banget sama orang itu, dan gimana cara lu ngatasin emosi lu? Oke, sebenarnya ini sih kekurangan seorang pemimpin cewek mungkin ya, karena perempuan itu diberikan lebih banyak perasaan dibanding laki-laki gitu. Pertama kalau kita udah emosi banget, kesel kayak
kadang gue juga orang yang punya ekspektasi tinggi kan terhadap suatu hal gitu, kayak duh gue punya ini sebagus ini gitu, tapi kayak misalnya kayak gara-gara lu dan kesalahan yang lu buat tuh fatal gitu, gue aja kayak anjir gitu, kayak elah nih jelek nih jadinya. Nah itu tuh lu harus gak boleh ungkapin itu ke orangnya gitu. Lu tuh harus kayak, kadang tuh gue tuh harus ngambil kayak gue harus kayak gitu dulu, kayak jelek lagi gitu, tapi itu gue gak kasih lihat ke anggota gue gitu. Mungkin gue kasih lihat ke beberapa orang yang partner gue, misalnya kayak gue ketua OSIS, gue kasih taunya gue ketua MPK kasih taunya ke teman gue ketua OSIS sama ketua PKS gitu ya. Yaudah memang sama ketua-ketuanya aja, jadi kayak ini ya langsung lagi, pokoknya berkeluh kesahnya itu jangan ke orangnya gitu, kayak itu lu harus rilisin dulu perasaan lu yang kayak gitu, kayak terus kayak abis lu udah mengeluarkan, karena kita nggak bisa dong dari perasaan buruk kita langsung switch ke baik, kan nggak bisa kan, tetap butuh prosesnya kan gitu. Kalau misalnya di KLA belajar segitiga ekspresi. Iya, setelah lu kayak udah, tapi itu juga nggak boleh berlarut-larut gitu, kayak kan udah kesel banget kan, udah kayak nah berarti tindakan selanjutnya adalah lu di situ harus harus berperan sebagai ketua yang tegas gitu, kayak bener-bener kayak di situ lu boleh ngeluarin amarah lu, tapi dengan konsep yang bener gitu. Lu wajar dong marah, lu boleh marah karena memang ini salah gitu, enggak yang kayak lu marah-marah tapi enggak ada kesalahan yang jelas gitu. Lu wajar boleh marah kayak nah di situ juga yang bisa sebenarnya marah seorang pemimpin apabila marahnya itu benar, itu juga akan bisa menambah wibawanya gitu. Jadi kayak lu boleh marah, gue nggak suka ya ini gini-gini, ini sebenarnya udah kita plan dengan baik gitu, kenapa ini bisa sampai miss, itu sebenarnya boleh banget lo ngomong kayak gitu. Lu marahin aja gitu dan lu keluarin aja kesalahannya gitu. Gue nggak, dan terakhir lu bilang gue nggak mau hal ini terjadi lagi ya, kalau misalnya nggak bisa minta tolong gitu. Bener-bener kayak ya udah lu tegas aja di situ. Setelah itu kan otomatis orangnya kena nih yang buat kesalahan gitu, dan memang kayak kita udah sudah ngomong itu bener, dan dia sadar. Ibaratnya kadang orang itu ditegur tuh nggak bisa cuma baik-baik gitu, kadang memang harus gitu. Oke, ditekenin banget bener gitu. Dia harus memang ditampar lah gitu, kayak bukan tampar langsung ya, bener harus dijedotin gitu, dan baru dia sadar kayak oh iya gue salah gitu. Nah ya balik lagi ini adalah konsep yang gue pakai di berbagai organisasi yang udah gue jalanin. Setelah orang itu ngerasa dipukul, ya itu harus dirangkul lagi. Jadi lu nggak boleh setelah dia ngelakuin kesalahan, lu nggak boleh kayak udah jangan sama dia lagi, udah jangan kasih dia kerjaan, udah jangan kasih dia bisnis. Kayak keluar dong orangnya kan, karena ya gitu kayak gitu kayak udah gue nggak mau ngasih lu kerjaan lagi, bener gitu kan. Ya abis anggota lu lama-lama gitu. Bener, itu bener, lu nggak boleh, lu nggak apa-apa banget marahin dia pada waktu yang tepat dong. Ya sekali lagi, kalau misalnya memang dia udah bikin lu kesel banget nih, caranya supaya gimana sih, misalnya kayak gimana caranya dia nggak sakit hati kalau lu marahin gitu. Lu jangan marahin dia di depan orang banyak gitu. Lu bener-bener kayak berdua gitu, lu kasih tau aja, sumpah ya ini gue bener-bener sekecewa itu gitu, gue udah berharap ini tuh bagus banget gitu, tapi lu kenapa bisa kayak gini gitu. Kayak bener-bener kayak ngomongnya nggak boleh di depan anggota yang lain, karena itu akan menghancurkan harga diri dia gitu. Jadi setelah dia kayak lu mengeluarkan segala emosi lu, dia terima dan dia nggak dipermalukan, kayaknya dia bakal sadar sih, sekesal apapun lu gitu. Dan di situ lu nggak boleh, ya itu lu nggak boleh lost control. Lu tetap harus tahu lu tuh sebagai ketua gitu, dan lu harus punya etika sebagai ketua. Walaupun pada saat lu marah, lu harus tetap beretika. Jadi selain jadi pemimpin yang tegas juga, kita juga harus memahamin perasaan anggotanya. Bener, walaupun lu juga, tapi ya lu nggak boleh itu kayak udah nggak apa-apa salah, itu juga nggak boleh, yang salah tetap harus dibenahi. Oke. Ngomongin soal leadership. Dari tadi kita ngomongin soal itu. Okay. Kalau kita mau bantu teman-teman generasi selanjutnya nih untuk menjadi seorang pemimpin, ada nggak sih trik nih dari lo buat ngembangin bakat mereka menjadi pemimpin yang baik? Oke. Tips and trick untuk regenerasi ya. Ini satu hal yang gue suka sih sebenarnya. Tapi ya banyak pelajaran yang bisa gue ambil dari sana. Triknya pertama, untuk membuat regenerasi lo tuh bagus, pertama itu lo harus jadi seorang mentor, bukan senior. Beda ya, mentor itu ya memang mengajarkan gitu. Kadang diksi atau kata senior tuh masih dianggap miring ya kalau untuk di dunia sekolah gitu. Tapi sekarang untungnya semoga sudah tidak banyak lagi peloncokan antara senior dan junior. Tuh, nah selain lo menjadi mentor yang baik, menjadi mentor itu kayak gimana kayak maksudnya? Jadi ibarat
apabila mereka membutuhkan lu, ya lu bakal kasih saran terbaik lu gitu. Misalkan mereka nanya, kak ini kayak gini gimana ya kak, oh menurut kakak sih kayak gini gitu. Dan menjadi mentor itu lu juga harus ngurangin ego. Kadang tuh di organisasi tuh banyak yang gini, gue mau angkatan gue adalah angkatan yang paling bagus gitu. Pokoknya sebenarnya itu bagus kalau lu lagi di bawah. Kalau lu lagi di bawah kan lu ngelihat atas nih, angkatan sebelumnya kayak gini, gue mau angkatan gue lebih bagus dari angkatan atas gitu. Tapi kalau lu udah di atas, kalau lu udah jadi kakak tingkat ya berarti lu udah jadi yang paling dituakan lah di situ kalau di sekolah ya. Lu nggak boleh berpikir kalau gue mau angkatan gue paling bagus, tapi lu harus berpikir kalau gue mau angkatan di bawah gue lebih bagus daripada angkatan gue gitu. Jadi itulah menjadi mentor yang baik gitu. Jadi menyarankan bener-bener kayak lu nggak boleh egois gitu, kayak buat apa sih memang sebagus itu gitu, buat apa sih bagus tapi kalau bawahnya jadi nggak bagus gitu, berarti artinya lu juga tidak bisa mendidik dengan baik dan benar dong. Nah selain menjadi mentor, itu lu juga harus memberikan kesempatan buat mereka gitu, memberikan kesempatan mereka menuangkan ide, memberikan kesempatan mereka untuk mengeksekusi gitu, memberikan kepercayaan kepada mereka. Jadi kayak ibaratnya ini kan kalau misalnya mendidik regenerasi ya, generasi baru kan, misalnya kita juga bakal kalau di sekolah ngejabat sama adik kelas kita kan, ya lu harus kasih kesempatan mereka buat ngomong, kasih kepercayaan mereka. Misalnya kayak makanya nih kamu kakak kasih percaya buat jadi bidang acara ya, tolong diacari dengan baik gitu. Nah di situ juga lu harus jadi mentornya mereka, lu harus ngajarin. Nggak bisa dong lu kasih kepercayaan lu jadi bendahara tapi lu nggak ngajarin gimana cara ngatur keuangannya. Kayak itu ibaratnya lu kayak ngasih beban ke orang gitu aja gitu, nggak yang diajarin gitu. Menjadi mentor tuh ya itu mengajarkan gitu. Jadi beri mereka kesempatan untuk meluangkan IG-nya, beri mereka kesempatan untuk mengeksekusi, kasih mereka kepercayaan. Sebenarnya ini adalah hal yang PR banget sih buat gue tuh dulu susah banget ngasih kepercayaan ke orang. Rasanya itu gue karena punya ekspektasi yang tinggi, gue maunya itu bagus, jadi gue maunya gue yang ngerjain gitu. Tapi setelah memberikan kepercayaan, dan kalau lu mau generasi di bawah lu itu sebagus dan lebih bagus daripada generasi lu, ya lu harus kasih pelajaran mereka yang sangat atau yang paling baik gitu. Jadi kasih kepercayaan, dan di sanalah mereka akan belajar banyak gitu. Nah selain memberikan kepercayaan, kasih feedback. Setelah ini lu udah kasih kepercayaan nih, mereka sudah ngasih eksekusi, ya udah jangan, kalau misalnya memang itu bagus, apresiasi, dan kalau misalnya itu jelek, nasehati gitu. Jadi itu juga ada triknya ya. ya itu juga memang harus yang udah dipunyai dengan seorang pemimpin. Nah jadi misalnya apa yang dikerjainnya bagus, apresiasi. Kalau misalnya memang kurang bagus, ya koreksi gitu. Jadi enggak yang malah dimaki-maki gitu. Nah setelah itu beri dukungan, ya udah nggak apa-apa kok bisa gitu, memang masih belajar, tapi habis itu tetap beri dukungan kayak yuk bisa yuk gitu. Jadi tetap mendukung supaya generasi di bawah lu tuh jadi generasi yang lebih bagus daripada generasi lu. Itu suatu hal yang mulia. Kalau dilihat dari pengalaman lu kan lu selain organisasi juga eskul kan. Ya paskibra, pramuka. Nah, gimana sih cara bagi waktunya antara organisasi sama kerjaan yang lainnya gitu? Pada saat itu ya, Iya. dan sekarang juga bagi waktu juga sih gitu. Kalau pada saat itu tuh, ya agak mual ya bahas itu. Kayak gue tuh mikir balik lagi ke masa-masa itu gitu. Jadi yang pertama, gue tuh di otak gue masang sistem kayak gini. Gue sekolah, gue adalah seorang siswa. Jadi yang harus gue prioritaskan adalah pendidikan. Yang harus gue prioritaskan adalah akademik gue. Jadi pokoknya prioritas pertama di otak gue itu adalah pelajaran. Nilai gue harus bagus gitu. Pokoknya itu bener-bener yang pertama. Yang kedua, organisasi itu adalah hal yang gue suka. Hal yang memang gue mau di sana. Dan itu adalah salah satu wadah belajar gue. Sama ya, organisasi sama ekskul itu sama gitu. Jadi kayak inti gue datang ke sekolah itu pertama gue harus bagusin di akademik gue dulu. Yang kedua adalah gue senang, gue bahagia, gue bersyukur bisa masuk organisasi karena gue bisa belajar banyak hal di sana. Jadi cara bagi waktunya, gue tetap prioritasin yang ini dulu, yang sekolah dulu. Gue tetap prioritasin tugas, gue tetap prioritasin belajar gitu. Jadi gue nggak boleh minus pembelajaran gitu. Nah setelah itu baru tapi gue tetap maksimalin yang ini, yang hal yang gue suka ini, karena gue juga banyak belajar di sana gitu. Nah karena rata-rata kalau jadi anak organisasi yang memang pendidikannya juga bagus gitu, akademiknya bagus gitu, dan itu juga guru-guru bakal ngedukung banget kan gitu. Jadi yang kayak enggak, dia mah organisasi mulu, sengaja banget mau keluar kelas mulu gitu biar ngindarin pelajaran gitu ya. Kadang-kadang ada sih kayak gitunya gitu, tapi ya itu kalau misalnya kayak gitu malah jadi dipandangnya jelek kan sama guru-guru. Jadi itu sebenarnya jangan kayak gitu sih.
Jadi lebih baik lu bener-bener fokus, kan lebih bagus kan, oh dia aktif organisasi, aktif ekskul, tapi akademisnya tetap terjaga, dan itu bagus banget. Nah, gimana caranya? Lu atur aja, kita sama-sama punya 24 jam waktu kan gitu, lu atur aja, misalnya pagi, ini gue throwback banget nih suka, kayak pagi jam 6 harus sudah OTW sekolah gitu, berarti usahain bangun jam 5, dan itu setiap anak sekolah gue yakin pasti ngejalan itu sih, paling ya mungkin beberapa kali sering mepet-mepet gitu, kayak berangkat sekolah pastiin aja lu nggak boleh telat gitu. Nah, kalau lu datang lebih awal malah lebih bagus gitu, abis itu lu ikutin pembelajaran, bener-bener ikutin sebisa mungkin, jangan keluar di waktu pembelajaran. Sebisa mungkin lu harus rembukin nih sama organisasi lu, rapat-rapat segala macam itu tuh di luar jam pembelajaran. Jadi lu tetap full menjadi siswa, lu tetap menjalankan tanggung jawab lu menjadi siswa itu bener-bener sepenuhnya gitu. Jadi mulai dari pagi sampai sore lu pulang sekolah, lu tuh full ikut pembelajaran, dan lu harus fokus di sana. Otak lu, diri lu, jiwa lu harus di sana. Jadi lu nerima pelajarannya bener-bener sepenuh itu gitu, kayak oke, lu ngerti pembelajarannya, dan kalau misalnya memang gak ngerti lu kejar gitu. Dan menurut gue ya, kalau lu udah mengambil keputusan untuk ambil kegiatan lain, harusnya lu udah ngerasa diri lu siap untuk disibukkan oleh segala kesibukannya gitu. Jadi lu udah mutusin nih, gue ambil ini, gue ambil ini, gue ambil ini, ya lu harus siap dengan segala kesibukannya, dan lu harus make sure dulu kalau diri lu sebagai siswa yang utama itu udah bisa memenuhi kapasitas lu sebagai siswa, yang dimana lu harus ngerti pelajaran, dan lebih bagus lagi akademis lu memang bagus gitu. Nah, setelah itu ibaratnya prioritaskan, yang harus lu prioritaskan adalah tugas-tugas lu, pekerjaan rumah lu. Nggak boleh kayak lu pengerjaan tugas karena ada rapat, itu nggak boleh banget, kayak itu bener-bener nggak boleh gitu. Kayak lu bener-bener harus ngerjain tugas PR lu gitu, tugas PR lu dibandingkan hal yang lain. Setelah itu baru lu mulai rapat, walaupun itu agak terkesan egois, tapi ya lu masuk sekolah situ, lu masuk dalam itu memang tujuan utamanya pertama jadi siswa. Nah, jadi maka dari itu kelarin dulu semua tugas-tugas lu, baru lu mulai ngebagus. Karena kan guru nggak mau tahu kan, guru mau event berjalan lancar, tapi guru juga nggak mau tahu nilai lu jelek, ya kan? Gak mungkin juga karena lu OSIS, ya mungkin itu bisa juga sih buat penilaian tipis-tipis ya kan, tapi kan tetap ya gue nggak mau tahu gitu. Maksudnya nggak mau tahu akademik siswa, lu ngerti nggak ngerti, ya lu tuh tanggung jawab lu sebagai siswa gitu. Jadi pertama prioritaskan yang memang mana yang urgent dan yang genting gitu, yang penting dan yang urgent. Jadi yang penting dulu dan yang urgent dulu, setelah itu baru memang harus pintar-pintar bagi waktu. Dulu tuh gue pagi sampai sore sekolah, balik itu misalnya ada rapat sampai maghrib, malamnya itu gue bener-bener ngerjain tugas. Kalau misalnya memang ada ujian, di malam sama di subuhnya belajar. Dan ternyata sebenarnya ini agak sedih juga ya, pada saat itu tuh gue bisa ngelakuin setiap hari seperti itu gitu, tapi memang ada istirahatnya sih dari minggu gitu. Tapi Sabtu kadang kan ekskul, terus minggunya kadang ada lomba atau segala macam kan. Dan pada saat itu kayak ngerasa gue kuat, dan sekuat itu loh energi gue. Tapi sekarang kayak udah lulus sekolah kayak, kok gue kayaknya kerja dari pagi sampai malam sudah capek ya, kayak gue terkuras habis gitu. Sedangkan pada saat sekolah sefull itu gitu, kayak setiap hari dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, dan sesenang itu loh ternyata. Mungkin harus ditambah lagi nih moodnya. Jadi benar-benar harus mengedepankan mana yang penting dan mana yang urgent. Dan habis itu yang paling gue butuhin banget itu kalender. Jadi di HP kan pasti punya kalender kan. Nah, di kalender itu banyak banget note-note yang kayak, mungkin biasanya sering banget siswa-siswa tuh nyatet di note kayak PR ini. Nah, itu sangat amat membantu guys gitu. The real membantu. Atau kayak misalnya teman-teman punya binder tersendiri selain buku pelajaran sekolah, buku tulis, buku pelajaran sekolah, itu misalnya kayak punya binder sendiri yang memang untuk nulis note gitu. Gue juga dulu punya binder yang memang khusus organisasi, dan gue punya memang khusus untuk pelajaran. Jadi kayak bener-bener catatan-catatan yang di luar organisasi itu masuknya ke binder pelajaran. Nah, di sini tuh kalau malam, kalau mau tidur atau kalau misalnya udah pulang dari kegiatan, malam mandi gitu, makan, itu bisa dibuka kayak oke, besok ini gini. Jadi setiap malam itu otak gue tersetting kayak oke, besok kegiatan yang gue lakuin ini, besok tanggung jawab yang harus gue jalanin ini, besok gue harus nyelesain ini gitu. Jadi kayak udah ada alat bantunya gitu. Karena kan manusia adalah makhluk pelupa gitu, dan lu juga lupa kalau lu adalah makhluk pelupa gitu. Ya kan, jadi semuanya butuh dicatat gitu, pakai kalender atau buku catatan. Tapi kan gue ngerasain sendiri nih waktu pas SMK, itu kan banyak banget kerja kelompok. Betul. Nah, gimana cara lu menghadapi situasi yang ketika lu ada kerkop nih, tapi di sisi lain lu juga ada rapat organisasi. Itu gimana cara lu ngadepin itu? Sebagai seorang siswa apa sebagai seorang pemimpin? Dua-duanya. Oke. Pertama gue jawab sebagai seorang pemimpin dulu.
sebenarnya ini bukan menyalahgunakan hak dan kewajiban ya. Bentrok nih, ada rapat, ada kekom. Lu kan pemimpin ya, lu kan ketuanya. Ya lu setting lah rapatnya supaya nggak bentrok sama kekom. Ya kan? Itu adalah sering hal yang banyak sekali hal yang gue lakuin pada saat jadi ketua organisasi. Jadi gue setting nih. Kadang kan teman-teman seorganisasi kita kan ada yang sekelas, ada yang beda kelas kan. Jadi kita tahu nih, oh dia ada kekom jam segini, ada kekom. Jadi kita ya itu sih kuncinya diobrolin gitu. Oke, besok ada rapat jam segini ya, kalau mau perform di luar jam ini gitu. Nah kadang gue juga bilang gini, besok gue ada rapat organisasi ini, performnya di jam segini aja ya gitu. Jadi pintar-pintar melobi lah gitu. Nah selain itu misalnya gue sebagai siswa, yaitu gue bakal utamain perform gue dong. Dan gue juga harus, karena gue sebagai siswa dan gue memahami perasaan teman-teman gue kan. Jadi kayak pasti kita juga masing-masing mendahulukan ke rekom, apalagi kan itu memang untuk nilai kan. Iya. Nah, sebagai organisasi yang memang tadi itu adalah prioritas kedua kita, karena prioritas kedua gue gitu, karena ya jadi itu, jadi kayak misalnya pada saat itu gue masih sebagai adik kelas gitu, ya gue bakal izin ke kakak kelas gue, kak saya ada ini buat ngambil nilai ini gitu, kerkom ini buat nilai ini gitu. Nah itu ya satu sih kuncinya dikomunikasiin dan harus tahu prioritas lu yang mana. Oh iya benar sih, balik lagi ya, kita harus tahu prioritasnya yang mana. Oke, sebagai seorang pemimpin kan pasti adalah stres-stresnya gitu kan. Ada banget Ada banget dong, Ada banget pastinya. tuh. Nah, lu punya nggak sih tips untuk menghadapi kesetresan itu dalam menjadi seorang pemimpin? Oke, sebenarnya ini materi presentasi gue pada saat ujian public speaking. Oke. Tips untuk menghadapi stres dan burnout gitu ya, atau kayak rasa udah kayak muak banget nih gue gitu. Tips pertama adalah bercerita. Selain komunikasi adalah kunci, cerita adalah solusi. Bener-bener lu harus cerita woi. Lu harus cerita apa yang lu pusingin, lu harus cerita apa yang lu pusingin, kita rasain apa gitu yang lu rasain, apa yang lu capein, lu harus cerita gitu. Lu harus ceritanya kemana, kayak ke teman dekat gitu, atau ke teman organisasi lu gitu. Kayak pada saat suatu momen lu boleh mengungkapkan semua kecapean lu gitu, karena dengan bercerita beban-beban yang ada di otak kita, aduh dijauh banget, ini adalah materi bener-bener yang gue keluarin di public speaking. Dengan bercerita beban-beban yang di otak kita tuh sedikit banyak keluar gitu, dan kita bakal ngerasa lebih lega setelah kita menceritakannya gitu. Tapi ya kalau untuk yang sekarang kayak misalnya mungkin kayak oversharing itu kan lu harus bisa milih orang yang tepat dong gitu buat bercerita. Nah selain bercerita lu harus ngambil waktu buat kayak sendiri gitu. Oke gue capek gitu, kayak me gitu, time kayak gitu lah ya. me time. Tapi karena nggak punya waktu buat me time juga sih kadang. Kadang mungkin ya lu kurangi sedikit kegiatan. Cara ngurangi tuh kayak mungkin yang tadinya sering rapat, lu coba kurangi rapatnya, lu coba yang ambil kayak ya udah kita ambil waktu buat misalnya main aja, sekadar main-main, ngumpul, jajan bareng gitu ya. Ambil waktu lah kalau memangnya lu udah capek, stres gitu sebenarnya. Tapi poin pertama tuh cerita sih. Gue tipe orang yang gue nggak bisa cerita ke semuanya gitu, karena gue sangat amat pemilih untuk cerita sama orang gitu. Gue cerita bener-bener ke teman-teman deket gue doang, atau kayak cerita ke orang-orang yang memang bisa misalnya kayak layak apa berhak untuk ngedenger cerita ini. Bener, kayak misalnya kayak ya udah misalnya salah sesama ketuanya gitu, atau kayak ke teman dekat gue gitu, atau kayak cerita ke orang tua sih. Gue tipe orang yang memang secerita apapun ke orang tua gitu, kayak aduh gue capek banget lagi gitu kayak gini gitu. Kayak kadang misalnya kayak lu walaupun orang tua lu nggak ngerti gitu ya guys, lu ceritain aja gitu, kayak ini lagi kowe kayak ini lagi guru aku yang gini terus kayak apa tadi gini mah gitu kan. Tapi kadang kalau yang memang semenjadikan itu nggak cerita ke mama sih gitu, kayak ceritanya ke teman seorganisasinya aja gitu. Kayak ya itu sebenarnya gue punya pengalaman yang itu nanti aja ceritanya. Apa tuh? Ya cerita sih, pertama cerita, yang kedua itu ambil waktu buat kayak yaudah kita jangan hektik dulu nih rapat-rapatnya gitu. Dan yang itu apa ya, mencari dukungan tuh kayak gimana ya, sebenarnya bukan caper sih, ini lebih ke ya mungkin kalau misalnya lu cerita sama orang yang tepat lu bakal didukung sih, kayak Ada support systemnya bener gitu support ya. system gitu. Nah selain itu ya udah ambil istirahat jika diperlukan, ya lu boleh kok istirahat gitu, karena lu itu kan juga bukan robot. Iya. Jadi ya Butuh istirahat. tuh, yuk istirahat yuk, bisa yuk. Ya cerita adalah kunci. Oke, ngomongin soal kepemimpinan atau leadership, ada nggak sih kisah atau tips tentang kepemimpinan nih yang pernah lo dengar
atau lo alami sendiri? Oke, sebenarnya ini kisah pribadi sih yang sangat amat membekas di hati gue gitu. Literally kayak bener-bener membekas itu di pada saat gue menjabat sebagai ketua MPK, dan itu udah mau lengser kebetulan, kayak udah mau lengser, udah mau Akhir gitu ya. bener udah mau akhir-akhir banget nih, kayak akhir-akhir penutupan sekolah kan harusnya kayak ya udah baik-baik lah gitu. Iya. Nah sedangkan di situ terjadilah kesalahan komunikasi oleh atasan, kayak dari pembina OSIS gue sama wakil kepala sekolah kepesiswaan, kayak itu terjadi cekcok lah. Dan di situ tuh gue belajar banget kalau komunikasi tuh memang sepenting itu gitu. Dan karena gue tuh jadinya hanya berpihak di salah satunya, nggak ke keduanya gitu. Jadi gue hanya menjalin komunikasi ke satu pihak gitu. Harusnya kan gue ke keduanya nih, ke antara wakasek kesehatan sama ke pembina OSIS gue kan, tapi gue malah hanya ke satu aja. Dan gue ngerasa di situ kayak, loh kok gue udah mau lengser gitu, udah mau menyelesaikan masa jabatan gue, tapi ilmu komunikasi gue atau kayak cara komunikasi gue kok masih secetek ini gitu ya, masih kayak kok gue harusnya yang memang sudah lulus gitu, harusnya memberikan contoh yang baik buat adik-adik gue, ternyata gue tuh masih melakukan kesalahan yang segitunya gitu. Nah itu sih yang membuat gue jadi pelajaran banget buat gue. Jadi setelah lulus dari sekolah gitu, walaupun banyak banget pengalaman yang udah gue ambil pada masa sekolah, banyak banget peran-peran yang gue ambil sebagai leadership atau sebagai pemimpin di sana, dan gue ngerasa ilmu gue di sana itu masih belum cukup gitu. Nah makanya maka dari itu akhirnya gue tetap memutuskan, bukan tetap sih, karena memang itu udah rencana gue, dan akhirnya gue bisa gabung, memutuskan untuk menjadi siswa KLA. Dan disitulah ternyata semua hal yang gue jalanin pada masa sekolah itu hanya naluri gue berjalan, gimana sih yang baik, gimana sih yang bagus gitu. Dan gue menemukan ilmu pastinya di KLA, dan gue menemukan teori-teori, materi-materi yang seriusnya yang memang benar-benar materinya itu di KLA. Jadi aduh, agak sedih ya. Jadi makasih banget nih sebelumnya nih, bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih gue banget di KLA gitu, karena di sini setelah gue menjalani banyak pengalaman gue menjadi ketua-ketua di organisasi sekolah gitu, dan ternyata di KLA itu juga banyak banget pembentukan jati diri dan banyak banget pembenaran. Pembenaran jati diri, di mana ego gue dikikis gitu, sifat sombong-sombong gue dikikis, dan skill komunikasi gue lebih di-upgrade lagi di sini. Jadi asah lagi ya. Tuh, jadi kayak gak usah merasa terlambat untuk membetulkan atau menambah skill yang mau lu kuasai. Jadi belajar sekarang juga. Jangan mudah-mudah. Oke. Lu pernah gak sih baca buku? Pernah dong. Atau Nggak pernah baca buku gimana dong ini hidup? dulu Belum ya Bu. pernah gak sih lu baca buku atau ngelihat sumber daya yang bermanfaat buat belajar lebih banyak tentang kepemimpinan? Ada banget lagi. Jadi gue kan gue itu sangat amat berterima kasih tentunya sama kakak-kakak senior. Ya Allah 019. Kayak gue sangat amat belajar dari mereka gitu. Banyak banget yang gue bisa ambil pelajaran dari mereka, dan 2 orang atau 1 orang dari mereka tuh ngasih gue buku gitu. Waktu itu gue ngerasa kayak, waktu itu malah kayak buku yang gue baca itu cuma buku pelajaran pada saat sekolah gitu. Dan dia itu pada saat gue baru menjabat sebagai ketua MPK, gue dikasih buku judulnya The Heart of Leadership. Sumpah buat teman-teman yang memang sedang menjabat atau sedang berada dalam suatu organisasi, atau buat teman-teman yang memang gak ikut apa-apa, coba baca buku ini deh. Ini tuh bener-bener buku ngebantu banget untuk kita, pertama kita bisa mimpi diri kita sendiri, dan kita tuh bisa sesadar itu loh, tanpa ngerasa biasa kan buku itu ngerasa kayak menggurui banget kan. Iya. Pokoknya lu harus kayak gini. Ini enggak, bener-bener kayak lu baca bukunya lu ngerasa kayak sadar sendiri tanpa dikasih tahu, kayak gini ya. Ini salah satu buku yang menjadi pedoman gue selama gue melanjutkan peran gue di organisasi gitu sebagai ketua. The Heart of Leadership, bener-bener sebagus itu, real. Dan ini gue sangat berterima kasih kepada kakak-kakakku yang sudah menyarankanku untuk membacanya dan sudah meminjamkannya. Terima kasih banyak Kak gitu, karena sebagus itu. Dan gue bener-bener nge-share buku ini gitu ke teman-teman gue. Ini harus baca gitu. Coba deh baca, real. Buku gitu. Itu buku beli di Gramet. Kayaknya gak tau deh, itu kayak buku lama gitu. Itu buku dari luar gitu sih, tapi gue gak tau. Tapi gak tau di Gramet ada apa enggak. Pokoknya The Heart of Leadership. Cover itu kayak ada gambar singa gitu. Ih, keren banget kan, sumpah sekeren itu. Gue juga baca. Iya, demi apa?
Nanti gue juga baca. Oh iya, gue harus baca. Oke, jadi seorang pemimpin tuh tentunya kita juga harus mendengar masukan-masukan dari anggota kita kan. Betul Gak banget. boleh yang namanya egois. Betul. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu tetap bisa belajar dan berkembang sebagai pemimpin yang baik? Oke. Gimana caranya supaya kita bisa tetap belajar dan berkembang gitu, walaupun kita udah jadi pemimpin, dan gimana cara berkembang supaya jadi pemimpin yang lebih baik gitu. Iya. Pertama, terbuka terhadap kritik. Lu bener-bener harus terbuka gitu, kayak ya kalau misalnya mau jadi lebih baik ya lu nggak boleh nolak segala kritik dong gitu. Ya lu terima bener-bener kritikan dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang terhadap lu tuh bener-bener harus terima gitu, dan lu pelajari, lu telaah gitu. Oh ternyata kayak gue kayak gini ya gitu. Kadang kritikan itu yang membuat kita sadar gitu, karena kalau kita nggak dikritik kita nggak bisa belajar gitu, dan kita nggak tahu apa kesalahan yang ada dalam diri kita. Jadi terbuka terhadap kritik, terus cari mentor, cari orang yang memang levelnya di atas lu, cari orang yang memangnya bisa lu dapet jalan keluar dari dia gitu. Kak, Bimbing kita ya. Jadi bener lebih yang baik. ya kayak kak aku kayak gini gimana ya kak gitu. Bener-bener cari mentor, ya mentornya harus bener-bener ngasih solusi ya gitu. Nah setelah terbuka terhadap kritik dan nasihat, cari mentor, abis itu lu tuh harus cari peluang atau space yang dimana lu tuh bisa belajar dari kesalahan lu gitu. Jadi kalau lu udah terbuka terhadap kritik, terhadap nasihat gitu, dan lu udah mengkonsultasikan ke orang yang tepat, yaitu disitulah wadahnya lu belajar gitu. Jadi buat teman-teman yang di sana gitu yang melakukan banyak kesalahan, jangan terpuruk sama kesalahan yang lu lakuin, tapi terima kritikan dan nasihat dari orang yang melihat kesalahan itu, cari solusinya, dan jadikanlah itu wadah untuk lu belajar. Ya itu sih buat teman-teman semuanya. Kita emang harus cari mentor yang bisa membimbing kita jadi Betul, lebih baik dan ya. betul, dan diberi kesempatan menjadi seorang pemimpin, diberi sifat yang mempunyai sifat leadership atau kepemimpinan, itu adalah suatu privilege yang luar biasa menurut gue, karena lu bakal banyak banget belajar di sana. Oke, tampaknya kita harus sudah mengakhiri sesi podcast pada kali ini. Sebagai seorang pemimpin tentunya kita juga harus mau dipimpin. Karena kalau mau jadi seorang pemimpin itu kita harus benar-benar nurunin ego kita, harus ngedengerin anggota yang lain, harus mau dengar masukan dan kritikan dari orang lain. Kayak tadi Koi udah cerita tentang pengalaman sebagai seorang pemimpin kayak gimana, kayak kita juga harus ngerti perasaan-perasaan anggota lainnya. Dan level tertinggi dari menjadi seorang pemimpin adalah mau dipimpin. Oke, sekian episode pada kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Bye.